Ya, kembali lagi di Dialog Jurnal Pagi tentang debat Capres di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan sebelum ke materi, kita saksikan dulu cuplikan debat Minggu malam. Saya tidak mau dengar penasihat saya ya sejalan dengan saudara Joko Widodo. Ya. Dan ya bagaimana? Masa harus gak setuju? Kalau yang idenya bagus gak setuju, ya kan? Maaf ya, kali ini saya nggak ikuti penasihat saya. Ya, saya kembali ke narasumber saya. Prof, Anda melihat gestur dan apa yang sudah dilakukan Prabowo ini yang menurut Anda cukup berhasil tadi, ini bagaimana? Ya, begini ya. Kalau kita lihat pendapat umum, ya jejak-jejak pendapat di publik, salah satu tren negatif yang disematkan ke Prabowo adalah arogan. Ya, dan itu bisa kita track juga lewat pernyataannya Pak Sumitro dulu di 1999, dia mengatakan, saya akui anak saya memang arogan gitu. Jadi ini mungkin ya untuk meruntuhkan asumsi bahwa beliau tidak arogan gitu loh. Bahkan ini orang santun dan sangat simpati dan bahkan secara gentleman bisa mengakui kelebihan orang lain. Anda gitu. melihatnya ini spontanitas atau disetting begitu oleh tim suksesnya? Saya tidak tahu gitu ya. Tapi bahwa kalau kita bandingkan bahwa riwayat sebelumnya memang jarang misalnya Pak Prabowo itu ya menunjukkan yang seperti itu gitu ya. Dia lebih sering menyerang gitu loh. Kalau kita lihat di publik ya, terutama kalau di wawancara wartawan begitu atau di kampanye, itu stylenya menyerang terus, sangat ofensif sebenarnya gitu loh. Dan penelitian teman saya di Fakultas Psikologi tentang karakter itu memang dia dominan dan ofensif begitu loh. Jadi menurut saya dengan logika seperti itu saya lebih percaya bahwa ini memang disetting oleh timnya, tim kampanyenya. Kalau ada kesempatan ya, tolong munculkan kesan bahwa Anda tidak arogan dan Anda simpatik, dan itu mungkin akan memperkuat list positif ya yang dipunyai Prabowo yang selama ini hanya tidak bergeser dari satu trait tegas gitu. Kalau kita lihat selama ini kan itu yang dipahami masyarakat tentang Pak Prabowo itu gitu loh. Dia ingin coba melihat sisi humanis sekarang. Bisa nggak ditonjolkan gitu? Ternyata orangnya juga hangat gitu ya. Baik, berarti gitu. Cukup berhasil memang cukup ya. Berhasil, gitu. Di mata masyarakat juga akan sedikit hilang begitu kearoganannya. Nah, ini kita ada cuplikan juga, kita akan lihat sebentar. Waktunya masih ada. Ya kalau sudah selesai. Oke. Baik. Singkat, jelas. Terima kasih. Benar Pak. Terima kasih. Karena yang capek kita Pak ya. Mereka hanya duduk denger aja itu. Ya. Terima kasih. Ya baik, ini pernyataan lagi nih Pak, yang capek kita ini bagaimana Anda melihatnya? Pesan apa ini yang ditangkap dari apa yang sudah dikatakan oleh Prabowo? Enggak, itu cuma untuk membenarkan logika tadi bahwa saya cukup perlu menjawab dengan sangat singkat, tepat, ya kan waktunya masih panjang gitu. Kan. Saya kira itu saja begitu. Tapi kira-kira dalam suatu debat yang memang untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon pemimpin begitu, kira-kira etis tidak dia menyatakan capek atau lelah begitu, posisinya adalah sebagai capres, ini kan bisa dianggap sebagai keluhan begitu? Iya, bisa juga orang berpendapat seperti itu. Dalam konteks Anda memang ada di panggung itu dan Anda harus misalnya rela bicara panjang-panjang misalnya, ya kan waktunya masih ada gitu ya. Tidak perlu Anda mengatakan capek, bisa seperti itu. Ini bisa menjadi poin negatif begitu untuk Prabowo? Ya, Anda harus siap sebenarnya gitu loh. Atau juga bisa orang mengatakan, kok Anda tidak menghargai audien ya. Kan seperti tadi kita, yang capek kan kita. Ini orang-orang yang nonton ini kan enak-enak aja. Mendengarkan saja gitu loh. Tapi memang Anda harus capek kan di panggung kan begitu kan. Kalau nanti misalnya terjadi dialog seperti itu, orang mengatakan kok Anda menyalahkan kami ya penonton ya. Ya, kami senang-senang aja, enak-enaknya nonton, saya yang capek di panggung gitu kan ya. Gitu. Ya penonton bisa mengatakan, ya memang Anda harus capek. Ini kan
dalam 2 jam ini, kan begitu, bisa seperti itu memang. Tapi saya kira ya tanggapan orang memang bisa beragam terhadap hal ini gitu loh. Ya, jadi jika Prabowo lebih cair begitu kemarin, Anda melihatnya dari segi gestur dan dari sisi psikologis dari lawannya ini Jokowi sendiri, Anda melihatnya bagaimana? Apakah sama dengan kemarin-kemarin begitu? nah, Jokowi juga konstan sebenarnya. Kita lihat tadi ya, ketika misalnya Pak Prabowo tadi bilang apa Jokowi itu tawa gitu, lepas gitu, lihat gitu kan, gitu kan. Jadi ya sebenarnya Jokowi ya begitu, ya itu seharinya begitu, dikasih begitu gitu loh. Jadi ya kalau menurut saya Jokowi tidak ada yang berubah gitu ya, tidak ada yang berubah gitu. Memang itulah keseharian dia begitu. Bagi saya tadi agak mengagetkan itu memang. Ya, Prabowo termasuk justru, kejutan itu Pak ya. Kejutan gitu ya. Pak Wijayanto, Anda ini sama-sama berbicara mengenai ekonomi, mengatasnamakan rakyat begitu. Yang paling membedakan di antara keduanya apa? Saya pikir begini, kalau Pak Jokowi itu sudah mengimplementasikan gitu ya, bagaimana beliau menggusur pedagang pasar di Solo dan di Jakarta, Tanah Abang begitu ya, sehingga beliau bisa menarasikan dengan sangat detail. Kalau dikasih waktu 1 jam pun, 2 jam pun, beliau bisa mendiskusikan itu dengan makin detail, makin menarik sebenarnya. Nah, Pak Prabowo, pengalaman-pengalaman detail yang real seperti itu sangat kurang. Sehingga saya pikir, betul, sehingga saya pikir strategi Pak Prabowo adalah menjawab seperlunya. Itu dia kenapa jawaban-jawaban Pak Prabowo itu selalu singkat. Karena semakin panjang jawabannya, barangkali poinnya semakin berkurang, kemudian yang kedua semakin banyak kemungkinan untuk melakukan blunder. Jadi dalam debat-debat seperti ini, barangkali dampak ke elektoral itu bukan ketika seseorang menyampaikan sesuatu dengan luar biasa, tetapi ketika seseorang melakukan blunder. Nah itu baru lebih berdampak, dan ini saya pikir Pak Prabowo dan Pak Jokowi memahami betul. Terkait dengan capek tadi, saya melihat begini, itu alam bawah sadar. Karena kalau kita lihat dalam debat yang kedua ini, kentara sekali. Dalam debat pertama juga kelihatan. Kondisi fisik Pak Prabowo itu mengalami penurunan yang drastis seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kita lihat performa beliau di awal ketika melakukan orasi pembukaan itu bagus. Kemudian makin lama makin turun dan makin kelihatan capek. Nah menurut saya tim suksesnya barangkali ngasih bisikan, Pak harus lebih humanis, harus lebih friendly, lebih rendah hati. Tetapi ungkapan bahwa yang capek kita itu menurut saya itu alam bawah sadar. Waktu itu mungkin beliau benar-benar capek karena kita sudah bisa amati dari wajahnya, keringatnya, kemudian juga dari retorikanya kan sudah mulai kelihatan tidak setajam di awal gitu. Ini indikasi bahwa beliau betul-betul capek. Ya, capek juga manusia begitu ya, bensinnya kita kembali lagi. Oke, baik, kita nanti akan mengevaluasi atau melihat ini bagaimana hasil dari debat kemarin dari masing-masing pasangan atau maksud kami kandidat. Saat lagi karena kita harus jeda pariwara, tetap bersama kami pemirsa.